wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ini di kelas 9 apa? C. Oh, 9C. Oke, baik. Sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Shalli wa sallim sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni tukhrijuni min dzulumatil wahmi min dzulumatil wahmi wa tukhrijuni wa tukhrijuni binuril fahmi binuril fahmi wa tudhili ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. anta alamul ghuyub. Semuanya hari ini masuk? Masuk. Kayaknya ada yang tidak hadir lah hari ini. Itu kita absen dulu ya. Oke, anak rapikan dulu bangkunya. Kalau ada sampah di bawah tuh, tolong bersihkan dulu. Ambil sampahnya, buang ke tong sampah. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah. Sudah? Ibu absen dulu ya. Aini Yadiro Siti Nur Aja Desti Amanda Desti kan Lesti ya? Oh Desti, kira ibu Lesti. Intan Nuraini hadir. Buka Roma. Oke, yang tidak hadir ini ya Dewi Nur Halimah tidak hadir. Kemana dia? Anda tahu? Sakit. Suratnya ada tak? Ada. Nanti suratnya simpan di meja ibu ya. Oke. Baik, siswa sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang siapa yang tahu hari ini? Sebelum ke hari ini, minggu lalu kita membahas tentang sujud syukur. Siapa yang tahu sujud syukur? Ini sujud yang hanya dilakukan sebagai bentuk terima kasih kepada Allah atas ketetapan tersebut berkaitan dengan kenikmatan berupa cerita gembira atau peninggalan bahagia. Ya. Siapa yang tahu lagi pengertian sujud syukur? Contohnya, ayo silakan. Bukan juara. Rezeki. Rezeki. Itu seperti apa rezekinya? Seperti apa? Dapat uang. Dapatkan uang? Ada uang yang halal gitu ya. Kalau kamu? Mendapatkan kesehatan. Kesehatan, bersyukur bisa juga. Kamu? Ayo. Contohnya? Hadiah? Boleh. Ya, bagus semuanya. Jawabannya semuanya benar. Kalau sujud syukur itu adalah ketika kita mendapatkan sebuah kegembiraan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan tadi contohnya seperti kata Siti, dapatkan ranking juara kelas. Nah, itulah bentuk terima kasih kita terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Baik, hari ini kita membahas tentang sujud sahwi. Siapa yang tahu sujud sahwi? Silakan. Sujud sahwi adalah sujud pengganti ketika melakukan kesalahan atau Salah dalam sholat. Misalnya, tahu tak? Contohnya, kekurangan rakaat, misalnya lupa dengan bacaan, kan? Ada lain? Misalnya lupa rukunya sampai 2 kali, kan? Itulah mengapa adanya sujud sahwi. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini ialah bahwa anak-anak sekalian bisa memahami dan bisa menerapkan pembelajaran atau materi pada hari ini untuk dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sholat, kita tahu kan sholat itu adalah tiang agama. Nah, kalau misalnya tiang kita ibaratkan sebagai contoh rumah. Misalnya rumah kan ada tiang fondasi kan. Kalau fondasi itu tidak kokoh atau fondasi tersebut bisa roboh, jadi otomatis rumahnya pun akan runtuh seperti itu. Begitu juga kalau sholat. Baik, siswa ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada yang tahu? Silakan. Sujud sahwi adalah sujud pengganti ketika melakukan kesalahan atau Oke. Kalau dalam bahasa Arabnya, sahwi ini adalah lupa. Jadi bisa diibaratkan adalah sujud lupa. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud pengganti atau pelengkap. Karena mengapa dilakukan sujud sahwi? Karena dalam sholat wajib kita melakukan sebuah kesalahan yang tanpa disengaja. Misalnya, siapa yang tahu? Contohnya, misalnya mengapa dilakukan sujud sahwi? Mana? dilakukan sebelum salam didahului dengan Bukan, itu kan tata caranya. Maksud ibu tuh, kenapa dilakukan sujud sahwi? ketinggalan satu rakaat. Misalnya ketinggalan rakaat, atau misalnya ada menggandakan rakaatnya, sujudnya berkali-kali, misalnya kan lupa. Misalnya kan manusia tidak luput dari salah dan dosa. Jadi turunlah Allah memperingatkan kepada umat Islam untuk melakukan sujud sahwi. Ada beberapa pendapat mengenai sujud sahwi. Ada 4 mazhab. Yang pertama, kalian bisa tulis ya, bukan nanti ulangan, nanti keteteran. Adapun hukum sujud sahwi menurut beberapa mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi dan Hambali. Beliau mazhab tersebut berpendapat bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib untuk dikerjakan. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Mengapa demikian? Oke. Menurut mazhab Hambali, bahwa menegaskan pelaksanaan sujud sahwi dari sesuatu yang membatalkan sholat secara dengan sengaja. Artinya kita melakukan sholat wajib kita dengan sengaja,
Jika melakukannya dengan sengaja, hukumnya adalah wajib untuk dikerjakan. Nah, untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh mazhab tersebut, hadis dari Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa yang artinya apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat ya sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudlah dengan menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi syaitan. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari penjelasan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kalau kita memang mendapatkan keraguan dalam sholat, kita harus yakin bahwa yang tadi kita kerjakan itu adalah benar-benar kesalahan yang murni, memang tidak yang disengaja. Nah, baik siswa ibu sekalian, tadi ini adalah mazhab yang mengenai bahwa sujud sahwi itu dikerjakan dengan hukum wajib. Nah, ada mazhab yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu dikerjakan hukumnya sunnah. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa sujud sahwi adalah sunnah dikerjakan, bukan wajib. Dan untuk memperkuat dari pendapat mazhab Syafi'i, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian ragu dalam jumlah rakaat sholat, maka tinggalkanlah keraguan dan pastikan di atas keyakinan. Bila sudah selesai sholat, sujudlah 2 kali. Kalau ternyata rakaat sholatnya sudah lengkap, maka rakaat sujud hanya itu menjadi ibadah tambahan. Nah, itulah yang membedakan antara mazhab Hanafi dengan Syafi'i, antara wajib dengan sunnah. Wajib dan sunnah ini tergantung pada kondisinya. Misalnya kalau wajib dilakukan sujud sahwi apabila kita melakukan kesalahan dalam hal itu dengan secara sengaja. Nah, dengan sengaja. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, bahwa melakukan sujud sahwi itu adalah sunnah, tidak wajib. Kalau memang tidak ada keraguan, itu tergantung dengan keyakinan kita. Misalnya kalau kita yakin bahwa kita sholat itu sudah benar, tidak ada kesalahan, jadi dah fine, baik-baik saja, tidak perlu mengganti sholat. Gitu. Adapun tata cara dalam melakukan sujud sahwi. Nah, dalam pelaksanaan melakukan sujud sahwi, adapun tata cara dalam melakukannya. Ayo, siapa yang tahu? Yang sudah baca semalam? Dilakukan sebelum salam, didahului dengan takbir, dilakukan seperti sujud biasa. Oke. Maksudnya yang dilakukan sebelum salam itu seperti apa? Kunut. Hah? Kunut?
Ayo. Nah, seperti ini. Dilakukan sebelum salam adalah tata cara sujud sahwi yang sesuai dengan sunnah dilakukan sebelum salam. Sujud ini hanya perlu dilakukan sebanyak 2 kali saja. Seberapa banyak pun kesalahan kita dalam sholat, kita tetap mengerjakan sujud sahwi itu hanya 2 rakaat. Karena memang sudah menjadi takarannya 2 rakaat, dan sudah memang 2 rakaat saja. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menjelaskan cara Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi berikut hadisnya, yang artinya berbunyinya seperti ini. Setelah beliau Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Tadi apa yang kedua tadi? Didahului dengan takbir. Didahului dengan takbir. Sebagian ulama berpendapat wajib untuk melafalkan lafaz takbir sebelum sujud sahwi. Tahu tak gimana lafaznya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah salam. Ada 2 kondisi untuk melakukan sujud sahwi, dilakukan sebelum salam dan setelah salam. Nanti akan Ibu jelaskan lebih rincinya. Tadi yang pertama apa? Dilakukan sebelum salam. Dilakukan sebelum Salam. salam. Yang kedua, Didahului dengan takbir. dengan takbir. Yang ketiga, Dilakukan seperti sujud biasanya. dilakukan dengan sujud seperti Biasanya. sujud biasa. Oke. Artinya arti dari yang ketiga ini sampai tahu? Lakukan seperti sujud biasa, tidak ada istimewa. Sujud sahwi dilakukan sesuai dengan adab sujud biasa, seperti biasa, tidak ada yang biasa. Dalam artian melakukan sujud dengan 7 anggota tubuh yang menyentuh ke lantai, seperti sujud biasa. Itulah tata cara sujud sahwi. Nah, sudah mencatat? Sudah, oke. Ibu hapus ya. Oke, hapus. Sudah. Dari penjelasan Ibu tadi, sesuai Ibu sekalian, apakah ada yang janggal atau yang kurang mengerti? Silakan yang ingin bertanya. Ibu silakan, kalau bisa Ibu jawab, Ibu jawab. Kalau tidak bisa, kita tanyakan sama-sama. Saya Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya? Saya sering kali diajarkan oleh beberapa ustaz tentang bacaan sujud sahwi dengan bacaan ketika sujud subhanallazi la yanamu wala yazu atau subhanallazi la yazu wala yanamu. Di buku hadis manakah saya bisa mendapatkan lafaz sujud sahwi ini agar amalan saya menjadi mantap? Nah, terima kasih kepada siapa yang Aini kan? Ya. Aini, pertanyaannya memang top bagus ya pertanyaannya. Untuk mengenai bacaan ketika sujud itu niat ya. Sujud sahwi akan Ibu jawab setelah Ibu
sujud 2 kali yang dilakukan karena lupa dalam sholat yang dikerjakan sebelum ataupun sesudah salam, sepanjang pengetahuan dan sumber yang dimiliki. Tidak ada satupun riwayat khusus yang menjelaskan tentang bacaan sujud sahwi. Oleh karena itu, banyak ulama yang menyatakan bahwa bacaan sujud sahwi itu sama dengan bacaan sujud dalam sholat. Gimana bacaan dalam sujud? Subhana rabbiyal a'la. Itulah bacaan sujud itu juga lah yang dilakukan ketika kita melakukan sujud sahwi. Tidak ada yang berbeda, hanya saja niat. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah berdasarkan niat. Itu dia. Kenapa semua anak ibu ini ngantuk? Apa ya? Oh, lambat. Kita istirahat jam 11, masih ada 30 menit. Ada yang ingin tanya lagi? Ibu persilakan. Ada bertanya tak? Tanya. Yang di luar materi pun tidak apa tanyakan. Tadi kita membahas tentang sujud sahwi. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya kepada kalian mengenai sujud sahwi. Siapa yang tahu mengapa dapat sujud sahwi? Mengapa dilakukannya sujud sahwi? Karena lupa niat. Karena lupa niat. Kurang tepat. Mengapa dilakukan sujud sahwi? Mengapa harus sujud sahwi? Nah, tahu tak apa sahwi? Artinya lupa. Berarti kalau kita melakukan sujud sahwi artinya kita lupa dalam sholat. Yang lupa dalam sholat. Nah, itulah. Jadi melakukan sujud sahwi adalah ketika kita lupa dalam sholat. Tidak ada yang ingin tanya? Kalau tidak ada, ibu akan memberikan tugas dikerjakan dalam waktu 10 menit. Kerjakan ya. Silakan dikerjakan dalam 10 menit dari sekarang. Yuk, jangan bercantik. Ayo ini kerjakan. Yang cantik ya. Punya sisa 5 menit lagi. Kalau sudah semuanya, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan. Ini silakan. Bukan. Terima kasih. Oke, siswa ibu sekalian, ibu akan mengulang tadi apa yang ibu sampaikan. Mohon diingat, mohon
dipahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini agar bermanfaat bagi siswa Ibu sekalian, agar bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ibadah sholat seharusnya kita menjalankannya dalam keadaan khusyuk. Namun sebagai manusia, kita kan manusia tidak luput dari segala kesalahan, kehilapan maupun dosa. Tak jarang, memang tidak jarang kita terganggu dari hilangnya fokus. Misalnya kita ada permasalahan di luar, lalu kita masukkan ke dalam otak kita, jadi otak kita ini semacam semacam ada masalah. Jadi itulah salah satu penyebab kenapa kita kenapa kita kadang-kadang lupa dalam sholat misalnya, karena kebanyakan permasalahan di luar, jadi kita bawa dalam waktu sholat. Nah, namun Allah memberi keringanan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan dalam sholat, yaitu apa? Sujud sahwi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk kita melakukan sujud sahwi. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah yang artinya, bila seorang sholat setelah 2 rakaat ia berdiri, kalau berdirinya belum sempurna hendaklah ia duduk. Tetapi bila sudah berdiri sempurna janganlah duduk. Kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, adapun sujud sahwi dilakukan jika dalam kondisi sebagai berikut. Misalnya yang pertama adalah sujud sahwi dilakukan sebelum salam bila penyebabnya diketahui sebelum salam, dan dikerjakan sesudah salam bila penyebabnya diketahui sesudah salam. Yang kedua yaitu bila ragu-ragu mengenai jumlah rakaat atau sujud atau bacaan, maka ambillah bilangan yang kecil, karena ini yang lebih meyakinkan. Seperti bila ragu sudah 2 rakaat atau 1 rakaat, maka yang diyakini adalah 1 rakaat. Sujud 2 kali atau 1 kali sujud, maka tetaplah baru 1 kali sujud. Nah, bila kita lupa kelebihan rakaat atau kaifiat yang lain, maka pelaksanaan sujudnya seperti diterangkan dalam poin yang ke-1, yaitu dilakukan sebelum salam. Bacaan sujud sahwi sama seperti sujud yang biasa dilakukan dalam sholat, tidak ada yang lain bacaannya, cuman hanya niat. Berdasarkan tadi penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah siswa sekalian sudah memahami apa sujud sahwi itu? Dan kalau sudah paham, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, tidak apa. Nanti akan Ibu, kalau ada yang ingin bertanya di luar jam pelajaran, boleh pergi ke kantor untuk nanya Ibu tentang sujud sahwi. Kalau memang malu dengan Ibu mau bertanya, silakan kepada Mbah Google. Mbah Google tuh tahu semuanya, Mbah Google. Oke. Sebelum itu Ibu mau baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dah.
Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Untuk minggu depan kita membahas tentang apa? Tentang hukum riba. Di pertemuan selanjutnya. Akhir kalam, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bukunya dirapikan.